beli rumah biar nggak rusak diskunya. Oh, mau pakai ini. Berapa? Kok nyampe motoku? Nih, cewek kesini. Rumah warga di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, hancur pada Rabu 18 Februari 2026. Hancurnya bangunan rumah permanen milik Umi Kulsum diduga meledak saat keponakannya berinisial S sedang merakit petasan. Akibat ledakan tersebut, 6 warga mengalami luka-luka dan satu warga bernama Supriyadi 54 tahun meninggal dunia setelah tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur yakni rekan Izzy Hartono. Baik rekan Izzy, bisa disampaikan bagaimana kronologi peristiwa ledakan di Desa Sumberanyar ini bisa terjadi? Baik, rekan Arin, sekitar pukul 12 siang warga Dusun Membo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dikagetkan dengan dentuman keras yang berasal dari salah satu rumah warga di desa setempat. Ternyata dentuman keras tersebut berasal dari rumah Umi Kulsum yang merupakan warga di sekitar Dusun Membo tersebut. Ledakan keras diduga pada saat keponakan korban yang berinisial S sedang meracik atau membuat petasan renteng yang dipersiapkan untuk Hari Raya Idul Fitri. Nahasnya belum digunakan, petasan tersebut telah meledak. Tak hanya itu, saking kerasnya kerasnya ledakan petasan tersebut membuat rumah permanen milik Umi Kulsum hancur rata dengan tanah. Tak hanya itu, banyak rumah-rumah warga di sekitar lokasi juga terdampak. Terlihat kaca-kaca rumah warga juga pecah karena lokasi kejadian ledakan itu berada di kawasan rumah padat penduduk, karena di sekitar itu merupakan warga nelayan yang ada di Membo. Baik rekan Radin. Baik rekan Izzy, apa kira-kira dugaan penyebab bubuk petasan ini meledak menurut keterangan pihak kepolisian? Ya, sejauh ini belum ada penjelasan dari pihak kepolisian karena pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan melakukan sterilisasi terhadap lokasi ledakan karena dikhawatirkan masih ada bahan-bahan yang petasan yang belum meledak, sehingga Polres menurunkan tim Gegana Jihanda dari Brimob Bondowoso. Bahkan hingga tadi sore tim Brimob atau Jihanda masih melakukan sterilisasi di lokasi ledakan. Demikian. Apakah identitas para korban ini sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian, rekan Izzy? Baik, dari 7 korban ledakan itu termasuk yang meninggal adalah Supriyadi yang merupakan tetangga dari S atau Umi Kulsum. Di antaranya kelima yang saat ini mereka adalah Umi Kulsum merupakan nenek atau dari S dan usianya 60 tahun. Yang kedua adalah Samsul 22 tahun, Riko 25 tahun, Pais 20 tahun, Vinu 15 tahun dan juga Abdur 15 tahun. Selanjutnya, bagaimana kondisi terkini para korban pasca insiden ledakan ini terjadi, rekan Izzy? Ya, sejauh ini para korban ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Asem Agus, dan juga satu korban sempat dirujuk ke rumah sakit Situbondo, namun karena kondisinya cukup parah sehingga korban dirujuk ke rumah sakit di Kabupaten Jember. Namun sejauh ini kami belum bisa memastikan bagaimana kondisi dari kelima korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Namun dari beberapa penjelasan, ada beberapa korban yang mengalami luka bakar dan juga mengalami luka akibat pecahan batu atau kaca. Demikian. Baik, terakhir rekan Izzy, berapa kira-kira total kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa ini? Ya, rekan Darin,
sejauh ini pihak kepolisian atau dinas terkait masih belum memastikan berapa rumah yang terdampak akibat ledakan petasan di rumah Umi Kulsum itu. Karena saat ini polisi masih fokus pada lokasi kejadian untuk melakukan sterilisasi. Karena pihak polisi masih mencurigai adanya banyak bahan-bahan peledak atau petasan yang telah dibuat yang ada di tumpukan material bangunan rumah. Bahkan tadi pihak kepolisian menyebut ada barang bukti yang diamankan, yaitu adalah petasan dengan diameter 3-4 cm dengan panjang renteng 15 meter. Oke baik, terima kasih rekan Izzy atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Baik, ya, insiden ini tentu saja melukai kita bersama bahwa salah satu korban telah dinyatakan meninggal dan 6 luka-luka masih dirawat di rumah sakit, 5 di rumah sakit Asem Bagus, 1 sudah dirujuk ke rumah sakit Jember. Terkait kronologinya, jadi sekitar pukul 12 setelah sholat zuhur, kami mendapatkan informasi bahwa terjadi ledakan di daerah Banyu Putih, dan kemudian setelah diamankan oleh Pak Kapolsek melaksanakan pengamanan area, melakukan sterilisasi dengan cara memasang polis lain untuk menjaga status quo. Kemudian karena kami tidak memiliki kemampuan penjinakan bom, kita memanggil gegana dari Bondowoso untuk melakukan penjinakan. Jadi sampai saat ini kami belum mampu untuk melakukan olah TKP karena menunggu status sterilisasi dari pihak. Ya, untuk penyebab apa? Untuk penyebab diduga dari mercon atau petasan ataupun bom bondet, karena salah satu barang bukti yang kita amankan adalah beberapa batang petasan atau mercon dengan diameter antara 3-4 cm dengan panjang 15 cm. Cukup panjangnya. Cukup panjang. Terus upaya polisi selanjutnya sudah. Gimana Pak? Upaya polisi selanjutnya. Upaya polisi saat ini yang pertama adalah mengamankan korban dulu yang masih hidup, karena korban adalah hal yang utama. Setelah kita yakini bahwa korban sudah ditangani dengan baik oleh Rumah Sakit Asem Bagus, polisi langsung melaksanakan sterilisasi area, menjaga TKP supaya tidak rusak, dan juga meminta jibom. Selain itu kami menghimbau kepada warga untuk tidak ada yang masuk ke dalam TKP dan tidak ada juga yang membuat lagi mercon atau petasan dalam rangka menyambut hari raya ataupun hari bulan Ramadan suci. Ya, sampai kapan dan sterilisasi ini? Saat ini tim Jibom dari Bondowoso sudah datang. Kemudian sterilisasi akan dilaksanakan dengan kekuatan dari Gegana Surabaya. Setelah Gegana Surabaya sampai, insya Allah akan langsung dilaksanakan sterilisasi, dan apabila sudah dinyatakan steril, aman dari bahan peledak yang tersisa, kami dari pihak Polres dibantu juga dengan tim identifikasi Polda akan melaksanakan olah TKP. Terima kasih banyak. Biar nggak rusak diskonnya. Oh, motorku nyampe nih. Berapa? Kok nyampe motorku? Nggih, sampai ke sini. Sampai mana? Biar nggak rusak diskonnya. Oh, motorku nyampe nih. Berapa? Kok nyampe motorku? Nggih, sampai. Ledakan dahsyat mengguncang Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada Rabu 18 Februari. Peristiwa itu menghancurkan rumah permanen milik Umi Kulsum 60 tahun dan menelan korban jiwa. Total ada 7 korban ledakan dengan 1 diantaranya meninggal dunia. Mereka adalah warga bernama Umi Kulsum 60 tahun, Samsul 22 tahun, Riko 25 tahun,
Pais 20 tahun, Vino 15 tahun, dan Abdur 15 tahun, serta Supriyadi 54 tahun yang meninggal setelah tertimbun reruntuhan bangunan yang ambruk. Ledakan terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat saat keponakan Umi Kulsum berinisial S diduga tengah merakit petasan. Dentuman keras membuat warga sekitar panik karena lokasi kejadian berada di kawasan padat penduduk. Seorang warga bernama Tosan mengaku bahwa suara ledakan terdengar hingga radius jauh. Tosan menyebut pada saat kejadian korban tewas tengah memperbaiki bangunan rumah tetangganya sebelum berakhir tertimpa tembok. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik bersama Wakil Bupati Situbondo Ulfia turun langsung meninjau lokasi. Polisi segera memasang garis polisi dan meminta bantuan tim Gegana Brimopolda Jatim dari Bondowoso untuk mensterilkan area tersebut. Barang bukti berupa petasan berdiameter 3 hingga 4 cm dengan panjang mencapai 15 meter ditemukan di lokasi. Polisi menduga ledakan berasal dari bahan peledak rakitan atau bondet. Kapolres menegaskan pihaknya fokus pada penyelamatan korban serta pengamanan lokasi agar tidak rusak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak masuk ke area kejadian dan berhenti membuat petasan dalam rangka menyambut Hari Raya maupun bulan Ramadan. Yang satu ya. Apa ya, suara ledakan atau? Ya ledakan, saya kan jauh kan rumah saya. Iya, ledakan ya, dengar ledakan. Ada berapa korban, Pak? 5 orang. 5 orang ya. Pengetahuan saya dengar orang itu 5 orang. Satu meninggal. Ya, 1 meninggal. Yang meninggal ini siapa siapa? Pak Supriyadi. Supriyadi ya. Kenapa dia meninggalnya, Pak? Ya itu kan memperbaiki rumah di samping kena tembok. Kena tap tembok itu, Pak. Tembok rumah yang ambruk ini ya? Yang timur itu ya, yang sebelah timurnya itu. Biar nggak rusak diskunya. Oh, mata deh. Berapa? Kok nyampe motoku? Nih, cewek kesini. Mana? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.